Ya, kita hari ini Ya, lagi rame berbicara tentang Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun. Tentu Ngaji Roso akan memberikan respon. Sesungguhnya banyak sekali yang menentang, yang menganggap sesat, tapi juga tidak sedikit yang membela. Karena pikiran-pikiran seorang Panji Gumilang yang berusaha untuk merawat kebinekaan, toleransi beragama dan seterusnya. Sementara ada pihak-pihak lain seperti Habib Bahar bin Smith yang sampai rela masuk penjara untuk membuktikan kesesatan Panji Gumilang. MUI juga terlibat dan seterusnya. Nah, kita ini sebagai orang Jawa, Mbak Gatot, kira-kira harus bagaimana menghadapi hal-hal yang seperti itu, apalagi ini mau menjelang kontestasi Pilpres 2024. Monggo Mbak Gatot. terima kasih Mas Hendra, bahwa dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang polemik ya, atau medsos yang ramai tentang Pondok Al Zaitun, pro kontra dari Pondok Al Zaitun itu. Dari ungkapan-ungkapan yang saya baca, saya ikuti di medsos ya, termasuk juga dari ungkapan Pak Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD, juga para tokoh-tokoh yang ada di pusat. Juga tidak lupa juga ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono, mantan BIN dulu ya, Pak Piki Flansen dan sebagainya. Terus lihat gerakan masyarakat pro kontra. Lebih dulu saya sebagai orang tua itu hanya mengingatkan tentang ancaman perpecahan bangsa ini. Rupanya ancaman perpecahan bangsa ini sudah mencapai pada tingkatan-tingkatan yang membahayakan. Hampir di semua bidang kehidupan ya, semua aspek kehidupan itu selalu terjadi. Sehingga kadang-kadang kita tidak terasa bahwa kita ini masuk dalam perangkap perpecahan. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah, kadang-kadang tidak kita pahami loh. Jadi sangat sangat masif sekali gerakan perpecahan, memecah belah bangsa ini pada masa-masa sekarang. Di samping sesuai dengan tingkat atau masa kita hidup di dalam kemerdekaan 78 tahun juga kalau dikaitkan dengan mau terjadinya kita adakannya pesta demokrasi ya, pilihan pilpres, pilihan caleg dan sebagainya itu yang lebih dulu kami sampaikan bahwa kita harus berhati-hati di dalam masalah yang demikian itu. Selanjutnya kami melihat dulu di dalam menanggapi berbicara tentang Pondok Al Zaitun itu kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Hendaknya kita masih mendalami, diminta untuk semua lembaga terkait yang berkompeten untuk itu mendalami. Nah, pengertian mendalami ini sangat sekali, sangat luas dan dalam, karena masalah Al Zaitun ini menyangkut bidang agama, bidang ideologi dan bidang hukum. Jadi saya rasa tidak mudah begitu saja kita memutuskan ya, dalam masyarakat itu. Sehingga kata-kata mendalami itu sangat menentukan. Jadi jangan sampai keliru, lengah, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sebagainya. Contoh aja tentang aspek hukum pidana
dan perdatanya. Di situ banyak diungkapkan bahwa sudah ada laporan tentang perdatanya, sudah ada yang merasa dirugikan tentang perdatanya, terus juga ada yang pernah melaporkan tentang aspek pidananya. Juga kita pahami juga tentang tanggapan dari Polri tentang bukti permulaan yang cukup, tentang mengumpulkan data agar sesuai dengan rumus dan dan unsur-unsur pidana yang cukup untuk membuktikan baru dan sebagainya itu menarik. Juga tentang agama yang semua itu akhirnya ada lembaga-lembaga yang berkompeten yang harus bergerak dengan pertama mendalami sesuai dengan perintah presiden itu, sehingga apa yang dilakukan itu persis sesuai dengan data yang ada dan dengan bukti-bukti yang cukup. Juga terutama Bapak Mahfud MD, karena memang beliau itu Menko Polhukam, bidang hukum ya, jadi beliau banyak bicara tentang hukum pidananya, memang itu dari pihak Polri itu mengumpulkan data agar ada bukti permulaan yang cukup, itu sangat menentukan bukti permulaan yang cukup. Nah, ya. Kalau misalnya berbicara soal kasus kan sudah jelas ya, Mbak Gatot sekarang sedang ditangani penegak hukum gitu ya. Nah, yang coba ingin saya tanyakan, ketika kemudian sebenarnya orang menjadi warga negara Indonesia itu, agama itu kira-kira hak apa kewajiban menurut Mbak Gatot? Sesuai konstitusi kita. Agama itu juga hak. Setelah hak itu diambil, beliau berkewajiban, kan begitu ya. Berkewajiban. Dan namun juga ditambah di sini bertanggung jawab, kan gitu kan. Hak diperoleh itu termasuk hak asasi ya, untuk berketuhanan, beragama itu. Jadi sehingga hak itu setelah didapatkan, dia berkewajiban dan bertanggung jawab. Tapi ketika agama itu menurut konstitusi adalah hak, berarti kan bisa dipakai dan bisa nggak dipakai, Mbak Gatot. Nah, ini tentang apa ya? Nanti kami akan menjelaskan itu dari sisi hukumnya. Hukumnya. Jadi pertama kami menanggapi dulu apa yang terjadi di masyarakat, dan di sini kami akan menyampaikan juga tentang sesuatu yang saya ketahui yang karena usia saya menangi. Ini yang menyangkut karena ada kaitan antara Al Zaitun dengan NII. Nah ini, NII Negara Islam Indonesia dan DITI yang dipelopori oleh Kartosuwiryo kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Sunda Kartasuwirya. Ya. Ini sedikit cerita agar bahwa kami juga sedikit banyak ikut tahu waktu itu. Tapi tetap ya itu masa lampau. Pertama bahwa tentang apa disebut pemberontakan di ITI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo itu, beliau itu kan juga sahabat atau kawan baik Bung Karno. Kawan baik Bung Karno. Bahkan Bung Karno sudah pertama memerintahkan supaya ditangkap hidup-hidup untuk diberi kesadaran, untuk ditanya apa maunya dan sebagainya. Karena kawan baik, sama-sama belajar kepada Bapak Aus Sukroaminoto. Nah, sehingga Bung Karno tidak tega kalau harus berhadapan secara terlalu keras dengan kawan baiknya, sama-sama seperjuangan di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Atas akhirnya karena tidak bisa, harus ditangkap hidup-hidup, terpaksa Bung Karno dengan berat hati memutuskan supaya tangkap mati. Akhirnya terbunuh. Beliau menangis, dan ini difahami oleh semua pihak bahwa Bung Karno itu semestinya ada hubungan baik dengan Kartosuwiryo sebagai kawan seperguruan di Bapak Haji Umar Said Sukroaminoto.
Nah, itu pertama. Kedua, gerakan itu akhirnya terakhir itu pada tahun 1975 itu muncul yang disebut dengan Komando Jihad. Kan pada sebelum itu awal kemerdekaan terus bermunculan DITI, Kartosuwiryo, Karmusakar, sampai ada gerakan juga dari PKI, MUSO sampai G30S itu. Nah, tahun 70-an itu 1970-an, 75. Oh, iya ya. Itu ada muncul gerakan Komando Jihad. Bahkan saya pernah melihat sidangnya, terdakwahnya waktu itu yang nama di Sidoarjo, Pengadilan Negeri Sidoarjo, saya pernah melihat sidangnya dengan terdakwa Amir Huda Al-Fauzi. Nah, beliau tokoh Komando Jihad yang jadi gerakan yang meneruskan gerakan dari Kartosuwiryo itu, NII. Bahkan ada sidang itu didatangkan saksi, 2 orang saksi, satu putra dari Kartosuwiryo sendiri, namanya Dadang bin Kartosuwiryo. Aduh, Dadang bin Kartosuwirya gitu. Beliau ditanya umur tidak tahu, tanggal tempat tanggal lahir tidak tahu, yang tahu dia menyebutkan beliau itu lahir di tengah hutan, itu aja. Jadi beliau adalah putra dari Kartosuwiryo. Juga kader pertama, nah, Tatang Jailani. Nah, Tatang Jailani itu kader utamanya, masih ada waktu itu, juga didatangkan sebagai saksi. Nah, di sini akhirnya Amir Huda Al-Fauzi sebagai terdakwa pelaku Komando Jihad, tokoh, jatuh hukuman 15 tahun tanpa potong tahanan waktu itu. Jadi penuh 15 tahun. Saya kenal baik dengan beliau, kenal baik, bahkan agak akrab waktu itu. Itu yang pernah saya lihat. Jadi gerakan itu ada. Nah, kalau gerakan itu timbul tenggelam dan itu dikaitkan, ya boleh saja. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa sudah tidak ada gerakan itu, semua sudah menyadari. Nah, itu yang kami sampaikan. Lantas, yang menarik di sini ini, kami melihat dari sisi hukum dikaitkan dengan sistem hukum. Kenapa terjadi polemik semacam ini? Nah, di dalam hukum itu ada satu lahan, ya, satu undang-undang yang disebut Dewan Contempt of Court. Contempt of Court ini itu menyangkut kewibawaan lembaga peradilan. Jadi menyangkut sistem kehakiman yang bebas, sistem peradilan bebas. Nah, ini ada perlindungan, ada payung hukumnya. Ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Negara Anglo-Saxon di mana sistem hukumnya common law. Common law itu sistem juri. Nah, di situ ada satu kekuatan, satu lahan undang-undang ya positif, yang masuk dalam undang-undang positif di negara itu, yang menyangkut tentang perlindungan terhadap kebebasan peradilan dalam menegakkan hukum undang-undang. Nah, sedangkan di negeri kita itu tidak ada, karena sistemnya kontinental. Nah, Amerika sistemnya sistem juri, jadi common law, Anglo-Saxon. Bahkan di Malaysia, di Jepang, Filipina, India itu juga menganut sistem itu. Nah, ini melindungi atau mengayomi kewibawaan lembaga peradilan yang bebas. Kenapa? Karena di sini lepas dari tekanan.